Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Pak Febri, kelas 9 semester 1 ini. Di bab pertama kita mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Nah, kalian pasti udah tahu dong bentuk pangkat seperti apa dan bentuk akar seperti apa. Oke, sebelum kita mulai, disiapkan dulu ya bukunya dan alat tulisnya, ya dicatat. Yang pentingnya disimak video ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Oke. Ya, alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita belajar dengan posisi yang nyaman ya. Posisi duduk, jangan posisi tiduran. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah ini kita mengingat lagi jenis-jenis bilangan. Kalau bilangan asli itu kita mulainya dari angka 1 ya. Kalau bilangan caca sebenarnya sama, cuma ditambah angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat kita tambahkan dengan minus. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan rasional ini adalah bilangan pecahan, biasanya setengah, biasanya 1/5 gitu ya, atau 2/5. Ini adalah bilangan rasional. Atau akar, jadi akar itu juga rasional, tapi yang bisa keluar akar 4, ini 2. Akar 25, ini 5. Nah, ini bilangan rasional ya. Ada yang namanya bilangan irasional. Nah, kita akan belajar di sini. Bilangan irasional itu contohnya akar 2. Ini tidak bisa dikeluarkan dari akar. Kalau dikerjakan, dihitung hasilnya koma dan berturut-turut banyak gitu ya. Ada bilangan real, jadi semuanya ini yang kita bicarakan ada bilangan real. Ada bilangan imajiner. Imajiner adalah akar dari min 1. Ya, biasanya dilambangkan dengan I. Dengan bilangan I. Nah, kalau kompleks gabungan dari semuanya. Jadi bisa aja kita punya 5 ditambah I gitu ya. Bisa seperti ini. Tapi ini kita tidak belajar. Nah, kita akan banyak belajar di sini nanti. Bilangan berpangkat juga termasuk bilangan irasional. Misalnya 2 pangkat min setengah, 2 pangkat setengah. Nah, ini bilangan irasional sebetulnya ya. Nah, kita coba mengingat lagi bentuk kuadrat. Mungkin kalau ini kita gampang ya menghitungnya ya. Kalau 7 kuadrat itu artinya adalah 7 kali 7, ya ini adalah 49. Gimana kalau 0,01? Ini 0,01 dikali 0,01. Gimana nih Kak cara menghitung cepatnya? Ya, sebenarnya ada nih cara menghitungnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan tinggal kita nih 1 kali 1, berarti 1. Kemudian kalau kita lihat ini nolnya ada 2 dikuadratkan, maka 2 dikuadratkan jadi 4 gitu ya. Bukan dikuadratkan, kita kalikan jadi ada 4 gitu ya. Maka 1, 2, 3, 4,0. Jadi menggunakan cara dari bentuk baku. Kalau yang ini mungkin lebih mudah ya. Kita tinggal 15 kali 15. 2, 25. Nolnya ada 2 dikuadratkan berarti 2 kali. 0, 0, 0, 0 gitu ya. Nolnya tinggal kita tambahin gitu. Gimana kalau bentuknya pecahan? Kalau bentuknya pecahan jangan min 4 1/25 nih. Harus hati-hati ya. Kita ubah dulu menjadi bentuk campuran. Ini kalau diubah menjadi bentuk campuran itu adalah berapa nih? Minus 11/5. Jadi ketika dikuadratkan kita mendapatkan hasil min dikuadratkan jadi positif, 11 dikuadratkan jadi 121/25. Bisa juga bentuk aljabar ya. Kita ingatkan lagi ya. Kalau dalam kurung artinya dia masuk untuk semua. Maka 5-nya menjadi kuadrat, A-nya menjadi pangkat 4 dikalikan, B-nya menjadi pangkat 6. Ya, 3 dikali 2. Kita ingatkan seperti itu.
Nah, gimana kalau ketemu soal seperti ini? Mungkin ada ya sekolahnya mulai soal seperti ini. Jadi kita dikasih 11,111 kuadrat, hasilnya segini. Kita suruh menghitung segini. Jadi untuk menyelesaikannya dengan mudah kita bisa tulis begini ya. Kita tulis dulu nih 11,111. Nah, ini kita kali berapa supaya ini bisa kembali seperti ini ya. Oh, ini dikali 10 ya, benar ya? Baru kita kuadratin. Nah, ini benar ya, ini kalau dikali 10 jadi 111,111. Ini, sedangkan ini sendiri, nah ini kalau dikuadratin, ini bisa menjadi 11,111 kuadrat dikali 10 kuadrat. Maka di sini kita punya 123,454321 dikali 100. Maka hasilnya adalah 12345,4321. Ya, kita coba lagi ya yang ini ya. Maka kita bikin dulu bentuk 11,111. Dikali berapa nih supaya dia ini bisa berubah jadi ini? Oh, itu kan dibagi ya. Dibagi dengan berapa nih ya? Kalau dari sini berarti 1, 2, 3, 4. 10 pangkat 4 dibagi 10.000 hasilnya ini kan. Kemudian kita kuadratin ya. 11,111 dibagi 10.000 itu hasilnya adalah 0,0011111 ya. Kuadratnya tetap di luar, tidak kakak ubah. Maka kita punya 11,111 kuadrat dibagi 10 dikuadratkan 10 pangkat 8. Maka kita punya 123,454321 dibagi 10 pangkat 8. Supaya tidak susah, kita tulisnya 1,23454321 dikali 10 pangkat 2 ya, yang ini dibagi 10 pangkat 8 maka bisa menjadi dikali 10 pangkat minus 8, pindah ke atas. Maka nanti ini hasil akhirnya dikali 10 pangkat minus 6. Ya, dibandingkan kita memakai koma-koma, boleh juga pakai bilangan baku. Nah, itu kita mengulas sedikit tentang bilangan kuadrat. Jadi apa sih bentuk akar? Nah, akar itu ternyata adalah inverse dari suatu bentuk kuadrat. Jadi kalau kita punya pertanyaan 2 pangkat 3 itu berapa sih? Jawabannya mungkin 8 ya. Kemudian kita bisa menuliskan inverse-nya atau kebalikannya menjadi berapa pangkat 3 sama dengan 8. Ya. Sama seperti kalau kita punya belajar perkalian 4 kali 3 sama dengan 12. Gitu ya. Kemudian kita bisa ubah berapa dikali 3 sama dengan 12. Nah, ini kan pembagian sebenarnya. Gitu ya. Sama nih. Berapa dipangkatin 3 sama dengan 8. Nah, inverse ini bisa kita tulis menjadi begini. Ya, akar pangkat 3 dari 8. Ya, dibacanya akar pangkat berapa nih? Tergantung pangkatnya nih. Akar pangkat 3 dari bilangan di sininya. 8. Nah, catatannya kalau pangkatnya 2 tidak ditulis. Jadi nanti kalau kita ketemu akar begini, ini adalah akar 8, ini pangkatnya selalu 2. Kalau tidak ditulis pasti pangkatnya 2. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita coba ingat ya. Ada ingat nggak ya cara mencari akar pangkat 2? Jadi kakak punya 2 nih. Caranya, ingat ya, kita bagi 2 nih. Kemudian kita lihat ini 12 siapa yang paling mendekati dia untuk perkalian. 3 kali 3 atau 2 kali 2 atau berapa. Kalau kita ingat ini paling dekat adalah 3 kali 3 menghasilkan 9 ya. Kita kurangkan, maka di sini kita punya 3. Ini turunnya langsung 22 ya, turun ke bawahnya langsung 22. 325. Kemudian ini kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 6. Kita akan memikirkan 6 berapa dikali berapa. Jadi angka ini harus sama. Supaya hasilnya mendekati ini. 325. Silahkan dicoba. 64 kali 4. 63 kali 3. Nah, nanti jawabannya adalah 65 kali 5. Ini pas banget. 325. Kalau dikurangkan 0. Ya. Maka nanti jawabannya adalah. Nah, ini yang kita ambil nih. Maka ini jawabannya adalah 35. Kita coba ini ya. Kita bagi 2 dari belakang. Jadi kita selalu bagi 2-nya dari belakang. Kita mulai yang ini dulu.
1. Berarti paling mendekati 1 kali 1 sama dengan 1. Maka ini yang kita ambil ya. Kita kurangkan 0, turun ini 23. 1 ditambahkan dengan 1 ya, hasilnya itu adalah 2. 2 berapa dikali berapa, hasilnya sama dengan 23 atau mendekati gitu ya. Kalau 22 dikali 2 hasilnya 44, maka kita pakainya 21 dikali 1. Hasil 21. Kita kurangkan 2. 4, 5. Ini kita jumlahkan lagi nih ya. Maka ini jawabannya tadi nih ya. Ini berarti ini 1 koma ini. Kita jumlahkan ya. Jadinya 22. Sekarang 22 berapa dikali berapa yang mendekati ini? Wah, ini kayaknya 221 dikali 1 ya. Sehingga dapatnya 221. Nanti bisa beda ya. Kalau ini 222 harus 2 gitu ya. Ini kita kurangkan. Ini hasilnya adalah berapa nih? 24 turun. Nah, ini kalau sudah mulai tambahan 0, maka ini udah koma. Maka kita punya 1, koma. Turun 0-nya langsung 22, 240. Ini kita jumlahkan ya. Nah, hasilnya 222 berapa dikali berapa? 221 lagi nih. Ternyata masih 1. Maka 2221. Ketika kita kurangkan, ini hasilnya adalah 17900. Turunnya 02 ya. 1 ya. Kita jumlahkan lagi, ini hasilnya menjadi 22 berapa dikali berapa? Ini kalau kita lihat, kalau 1 nggak bisa, 2 pun tidak bisa, apalagi ini 220 dikali 0, hasilnya adalah 0 gitu ya. Makanya nanti jadi 1, 0 gitu ya. Nah, ini terus kita lakukan prosesnya sampai pada tahap yang diminta oleh guru kalian. Kalau diminta 2 angka di belakang koma, maka hitung sampai 3 angka di belakang koma, baru dibulatkan. Kalau guru kalian meminta 3 angka di belakang koma, hitung sampai 4, baru dibulatkan. Ya, sekarang kita coba mengingat untuk akar pangkat 3. Akar pangkat 3 lebih mudah carinya. Kita bagi 3. Ya. Kemudian, udah muncul dulu, nggak apa-apa. Kita pikirkan berapa pangkat 3 yang mendekati yang depan. Oh, ini 1 pangkat 3 kak. 1 pangkat 3 itu, ini kan 1 pangkat 3 ya. Ini adalah 1 pangkat 3 yang paling dekat. Maka kita akan ambil satunya. Kemudian kita akan ambil 8 ya. Nah, kita cari di sini. Oh, ini 8. 8 itu 2. Oh, maka itu jawabannya 2. Nah, maka ini adalah 12 pangkat 3. 12 pangkat 3 nih ya. Coba lagi ini ya. Kita potong. 50 paling mendekati berapa ya? 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 3 itu 27. 4 pangkat 3 itu 64. Oh, berarti ini 3 pangkat 3 yang paling mendekati. Kemudian kita angkat angka 3. Kita tarik di kotak ajaib. 3 itu temannya 7. Oh, 7. Maka kita punya 37. Nah, masalahnya ini pangkat 3. Pangkat 4 gimana ya kak? Pangkat 5 gimana ya? Dan pangkat 3 ini juga terbatas loh. Ternyata hanya sampai berapa? Kakak lupa. Kalau nggak salah 10.000, 100.000 deh. Kalau udah juta udah tidak bisa. Ya, setahu kakak sudah tidak bisa. Nah, berarti sekarang kita akan mencari dengan cara lain. Jadi kalau itu cara SD, kalau sekarang kita akan mencari dengan faktor. Ya, nanti itu kalau pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 beda-beda caranya. Wah, pusing. Maka kita akan mencari dengan cara faktor. Jadi kita akan mengubah di dalam akar menjadi faktor. Kita akan menyatakan bilangan di bawah tanda akar dalam perkalian faktor prima. Nah, ini ya, pentingnya. Jadi seperti mencari FPB dan KPK. Kita buat jadi perkalian faktor prima. Kita akan bagi, nah nanti kalau sudah jadi perkalian faktor prima, pangkat bilangan primanya kita bagi dengan pangkat akar. Hasilnya akan menjadi pangkat bilangan prima di luar akar. Sisanya menjadi yang di dalam akar. Nah, supaya nggak bingung kita coba aja ya.
Yang pertama kakak punya 784. Kita coba bikin ya. 784 ini bisa kita bagi 2. Jadinya 392. Kita bisa bagi 2 lagi jadi 196. Oh, 196 ini 14 sama 14 nih. Ini 2 dan 7. 2 dan 7. Maka kita punya 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 4 kali 7 pangkat 2. Ada akarnya. Nah, akarnya akar berapa? Tidak ditulis, maka akar 2. Gimana kak cara mengeluarkan dia dari akar? 2 pangkat 4 diakarin 2. Kita lihat ini. 4 dibagi dengan 2. Hasilnya 2 kan? Nggak ada sisa. Maka si angka 2 bisa keluar dengan pangkat 2. Karena tidak ada sisa, nggak ada dalamnya. Nanti kita belajar yang pakai sisa. Pangkat 2 dibagi 2. Oh, ini 7 pangkat 1. Maka ini adalah 4 dikali 7. Ternyata ini adalah 28 kuadrat. Ya, ini ada 28. Ternyata hasil ini adalah 28. Kita coba untuk 1296. Nah, kita coba ya. Ini dibagi 3 jadi 432. Kalau kakak bagi 2 jadi 216. Ini bisa dibagi 3 lagi jadi 72. Oh, ini 9 dikali 8. 33 4 2 22. Maka kita punya akar 2 pangkat berapa ya? 1 2 3 4 dikali 3 pangkat 1 2 3 4. Oh, sama 3 pangkat 4. Pangkatnya di sini karena tidak tulis 2. Sekarang kita lihat 2-nya ya. Pangkat 4 dibagi pangkat 2. Sisanya hasilnya 2. Sisanya nggak ada. Yang 3 pangkat 4 dibagi pangkat 2. 4 bagi 2 2. Ternyata ini adalah 4 dikali 9 atau 36. Ya, ternyata jawabannya adalah 36. Jadi dibandingkan dengan menyusun ke bawah, ini lebih cepat. Nah, kita coba ya sekarang ya kalau misalkan ada sisanya. 320. 320 kita bagi dulu. Ini bisa boleh ya, 10 kali 32 boleh banget. Ini berarti 2 kali 5. Nah, ini berarti 2 kali 16. Ini 2 kali 8. 2 kali 4. 2 kali 2. Maka kita punya di sini akar 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6, 5 pangkat 1. Ya. Berapa nih hasilnya? Ini kalau tidak ditulis maka pangkatnya 2. Maka 2 pangkat 6 bagi 2 hasilnya 3. Tidak ada sisa ya. Nah, ini yang masalah nih. 5 pangkat 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 hasilnya 0. Maka 5-nya tidak bisa keluar. Tapi dia masih ada di dalam, masih ada sisa 1. Ya, 5 pangkat 1. Boleh tidak ditulis, sehingga bisa ditulis menjadi 8 akar 5. Ternyata ini kalau disederhanakan menjadi 8 akar 5. Nah, apakah akar 5-nya harus dihitung, Kak? Dengan cara susun tadi? Tidak. Jadi kalau sudah kelas 9, nanti SMA, akar ini biarin aja. Tidak usah dihitung, ya. Nanti juga di soal, di jawaban kalian nanti akan ada akar-akarnya. Pilihannya akan timbul akar. Tidak perlu dihitung. Tapi memang ada beberapa guru yang maunya dihitung. Tapi biasanya sih enggak, ya. Kita coba dengan 1944. 1944. Nah, ini bisa dibagi 8. Hasilnya adalah 243. Ini dibagi 2 hasilnya 4. Dibagi 2. 243 bisa dibagi 3. Ini 81. 81 bisa dibagi 9. Ini maka kita punya 3. Maka ini bisa ditulis menjadi akar dari 2 pangkat 1, 2, 3 dikali 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Hati-hati ya. Oke. Sekarang kita akan bagi. Ini tidak ada ditulis, maka ini 2. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu adalah 1
sisa 1. Ya. Maka ini akan menjadi 2 pangkat 1. Nah, ini akarnya masih ada. Ya, sisa 1, 2 pangkat 1 di dalam. Sekarang 5 dibagi 2. 5 dibagi 2. Ini berarti 2 sisa 1. Maka 3 pangkat 2 di sini dikali 3 pangkat 1. Maka di sini kita punya 2 dikali 9, 18, akar 2 dikali 3, 6. Makanya hasil adalah ini. Cara ini berlaku juga kalau ini pangkatnya 3. Misalnya ini menjadi pangkat 3 ya. Jadinya akar pangkat 3, 1944. Akar pangkat 3, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Kita bagi nih. Pangkat 3 dibagi pangkat 3. 1. Hasilnya nggak ada sisa. Maka 2 pangkat 1. Pangkat 5 dibagi dengan pangkat 3. 1 sisa. Yang ini 1 sisa 2 ya. Maka 5 pangkat 1. Akar ini 3 pangkat 1. Akar 3 pangkat 2. Tapi ini pangkatnya 3. Sehingga jawabannya adalah 6 akar pangkat 3 dikali 9. Jadi sama nih konsepnya, mau akarnya berapapun gitu ya. Nah, jadi salah satu yang penting dalam bentuk akar adalah bilangan di bawah tanda akar tidak boleh berbentuk pecahan. Atau boleh juga kata-katanya seperti ini, tidak boleh ada akar yang menjadi suatu penyebut suatu pecahan ya. Nah, jadi gimana kalau akar itu adalah suatu penyebut atau bilangannya berbentuk pecahan? Maka bentuk akar itu harus dirasionalkan. Nah, untuk merasionalkan suatu akar maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, lihat pangkat akarnya ya, apakah pangkat 2, pangkat 3. Kemudian kita akan mengalihkan penyebut dengan bilangan yang sama sampai mempunyai pangkat yang sama dengan pangkat akarnya. Jadi kalau pangkat akarnya 3, penyebutnya kita kalikan terus sampai mempunyai pangkat 3. Masalahnya kalau kakak mengalihkan penyebut, maka kakak berubah soal ya. Maka kita akan mengalihkan pembilangnya juga dengan nilai yang sama seperti yang dikalikan pada penyebutnya. Supaya nggak bingung, langsung aja kita coba. Jadi di sini kakak disuruh merasionalkan akar. Nah, ini bentuknya nggak boleh nih. Di bawahnya ada angka 3-nya. Nah, kalau kita lihat akarnya ini adalah pangkat 2 ya. Karena tidak ada pangkatnya. 3-nya ini pangkat 1. Ingat ya, ketika kita menyederhanakan akar, kalau kita punya akar 2, ini nggak bisa keluar. Kalau kita punya akar 2 kuadrat, nah, ini bisa menjadi 2. Kalau kita punya akar 2 pangkat 3, kita bagi ya. 3-nya dibagi dengan 2, 2 pangkat 1, sisa 2 pangkat 1. Kalau kita punya akar dari 2 pangkat 4, maka kita punya 2 pangkat 2. 4 dibagi dengan 2, nggak ada sisa. Nah, di sini berarti supaya 3 bisa keluar dari akar, intinya kan kita mau menghilangkan 3 ini. Ya, kita kalikan dengan 3. Supaya ini menjadi 3 pangkat 2 gitu ya. Dikalikan 3. Tapi kalau begini kakak merubah nilainya jadi 2/6. Maka yang atasnya kakak ubah juga jadi 3. Sehingga di sini kakak punya 6/3 kuadrat. Dari sini yang bisa keluar dari tanda akar ada yang kelipatan 2. Maka karena dia di bawah, keluarnya juga menjadi di bawah. Atas tidak ada yang keluar, maka 1. Makanya jadi 1/3 akar 6. Ini adalah bentuk rasional dari akarnya. Kita coba lagi yang nomor 2 ya. Kakak punya akar dari 1/5. Pangkatnya 2. Ini 5 pangkat 1. Supaya menjadi 5 pangkat 2, kakak kalikan 5. Tapi karena bawah dikali 5, atas dikali 5 juga. Ya, sehingga kakak mempunyai akar 5/5 kuadrat. Yang bisa keluar dari akar adalah yang memiliki pangkat sama dengan si akarnya, ya, yang 2. Maka 5 kuadrat yang di bawah bisa keluar, tapi jadi per 5, karena di bawah ya. Atas tidak ada yang keluar, kita tulis 1, akar 5. Maka 1/5 akar 5. Gampang ya, udah mulai mengerti harusnya. Kita coba nih, 1/8. Gimana kalau ketemu soal seperti ini?
Kalau ketemu soal seperti ini, kita harus berhati-hati ya. Sebenarnya boleh nih teman-teman langsung kalikan 8, boleh. Tapi kalau seperti ini, lebih baik kita tuliskan dulu dalam bentuk perkalian faktor prima. Maka kita punya akar 1 per 2 pangkat 3. Ya, 8 itu kan 2 pangkat 3. Kalau lupa, boleh bikin pohon faktor. 2, 4, 2, 2. Kalau kita lihat, di sini pangkatnya 3, di sini pangkatnya 2. Sebetulnya dia bisa keluar ya. Dia bisa keluar dari akar dan menyisakan 1, pangkat 1 di dalam. Karena 3 bagi 2 itu adalah 1, hasilnya sisa 1. Nah, tapi kakak di sini tidak mau memproses itu dulu. Kita boleh seperti ini. Kakak kalikan 2. Loh, kenapa dikalikan 2, Kak? Ini kan bisa keluar dari akar. Tapi pangkatnya belum kelipatannya. Ya, ini 2, ini 3. Jadi kakak kalikan dulu supaya menjadi kelipatannya. Menjadi 2 per 2 pangkat 4. Kalau sudah begini, maka kalau kita lihat ini 4, ini kan tadi pangkatnya 2 ya. Karena kalau 2 biasanya tidak ditulis. Maka di sini ini bisa keluar nih. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka yang bagian bawah 2 pangkat 2. Bagian atas tidak ada yang bisa keluar. Maka kita tulis 1. Akar 2. Ya, ini kan tidak bisa keluar yang ini. Jadi hasilnya adalah 1 per 4 akar 2. Ya. Nah, berarti sama nih, sama ini nih ya. Kalau kita lihat di sini kita jadikan dulu perkalian faktor prima. 3 per 20 itu adalah 4 dikali 5, 2 dikali 2. Maka 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, kalau kita lihat 2-nya sudah kelipatan 2 nih pangkatnya. 2 dan 2. 5-nya yang belum. Maka kita cukup mengalikan 5 per 5. Ya, jadi kita kalikan bawahnya 5, atasnya kita kalikan 5 juga. Sehingga kita mempunyai hasil 3 dikalikan 5, 15 per 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini berarti yang keluar dari akar yang bagian bawah, ini adalah 2 dikali 5, jadi si 2-nya bisa keluar karena kelipatan 2, 5-nya juga bisa keluar karena kelipatan 5. 15 tidak bisa keluar karena dia bukan kuadrat ya. 1, maka tetap akar 15, sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 10 akar 15. Oke ya, udah mulai bisa ya. Nah, sekarang kakak ajarkan bentuk yang berbeda, tapi mempunyai konsep yang sama. Jadi kalau kita ketemu soal seperti ini, sebetulnya sama. Kita tidak mau di bawah sini ada akar, gitu ya. Sama seperti ini, kita tidak mau ada pecahan di dalam akar, kita tidak mau ada akar di dalam pecahan, ya, di bagian bawah penyebutnya. Nah, ini nanti yang dikalikan, nah ini kalau begini, kakak mengalikannya bukan 5 lagi, tapi kakak mengalikannya akar 5. Ini akar 5. Nah, ini kakak di video ini mungkin urutan di playlistnya nanti sebelum perkalian. Jadi kita akan lihat sedikit ya, kalau perkalian akar itu seperti apa sih? Kalau perkalian akar itu harus sama pangkatnya. Jadi pangkat 2, ini boleh dikalikan dengan pangkat 2. Akarnya jadi 1 ya, tanpa dikaliin ya pangkatnya. Bilangan di dalamnya boleh dikalikan. Jadi 25, sehingga ini bisa jadi 5 gitu ya. Tapi kalau pangkatnya berbeda, misalnya 3, nah ini tidak bisa dikalikan ya. Bisa nanti caranya, tapi kakak ajarkan di video perkalian. Jadi ini kalau kita kalikan, jadi bagian bawah kakak kalikan akar 5. Kenapa kak dikalikan akar 5? Karena kakak punya tujuan supaya kakak punya akar 25. Ya, karena akar 5 kali akar 5, akarnya jadi 1, 5-nya dikalikan 5, akar 25. Yang atasnya berarti kakak punya 2 akar 5. Maka di sini 25-nya boleh keluar dari akar ya. Menjadi atas tetap 2 akar 5 dibagi 3 dikali 5. Atau boleh kakak tulis 2 per 3 kali 5, 15 akar 5. 2 per 15 akar 5. Ya.
Kita coba yang nomor 6. Wah, 18 ini bukan bilangan prima. Artinya harus kita jadikan bilangan prima dulu. 18 faktornya 2 sama 9. 3 dan 3, maka kakak punya 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini sebenarnya kakak boleh anggap dia seperti ini. Tetap akarnya terpisah. 2 dikali 3 pangkat 2, gitu ya. Sehingga kakak perlu mengalihkan dengan akar 2 saja. Kenapa dengan akar 2 saja? Karena 3-nya sudah pangkat 2, sudah kelipatan dari 2. Maka yang atas akarnya menjadi 1, 2 dikali 5, 10. Yang bawah akarnya menjadi 1, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Maka kita punya akar 10 dibagi 2 pangkat 2 keluar dari akar jadi 2. 3 pangkat 2 keluar dari akar jadi 3. Maka kakak punya 1/6 akar 10. Gitu ya. Nah, sebetulnya ini boleh banget kakak tulis seperti ini. Ini boleh banget nih kakak tulis menjadi 1. Menjadi sama 5 dibagi 2 dikali 3 pangkat 2. Tetap sama, aturannya pangkatnya harus sama. Kalau pangkatnya berbeda tidak boleh ya. Nanti kakak ajarkan kalau pangkatnya berbeda bagaimana. Nanti ini sama nih langkahnya. Berarti dikalikan 2/2 ya. Nah, sehingga nanti dapatnya akar dari 10/2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nanti sama nih hasilnya ini juga. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba yang ini. Ini sedikit berbeda. Pangkatnya itu pangkat bukan 2, pangkatnya 3. Tetap sama, tujuan kita adalah mengalihkan supaya bilangan ini punya pangkat 3 atau kelipatan 3. Maka ini kakak bisa kalikan dengan, nah ini 2-nya kan pangkat 2. Supaya jadi pangkat 3, kakak kalikan pangkat 1. B-nya pangkat 1. Supaya pangkat 3, kakak kalikan pangkat 2. Oh, berarti dikalikan dengan 2B pangkat 2. Artinya atasnya juga sama. Dikalikan dengan 2B pangkat 2. Maka setelah dikalikan, kakak akan punya, ini pangkat 3, akar pangkat 3 ya, 2B kuadrat, bawahnya menjadi 2 pangkat 3 dikali B pangkat 3. Yang bisa keluar tentunya yang bawah, yang atas nggak bisa. Karena 1 dibagi 3 nggak bisa, 2 dibagi 3 tidak bisa. 2 pangkat 3 dibagi dengan pangkat 3 hasilnya 1. Maka ini kita punya 2 pangkat 1 ya. B-nya juga 2 pangkat 1. Atas nggak ada yang keluar, kita tulis 1. Maka ini sisanya adalah, ini sudah keluar semua, tinggal yang ini doang. 2B kuadrat. Gampang ya? Sama halnya kalau yang ini pangkatnya 5 sekarang. Ini 8. Kita bikin dulu perkalian faktor primanya. X 2 pangkat 3 dikali Y pangkat 12. Kita mau buat dia supaya kelipatan 5. Ya, maka kita kali. 2-nya supaya jadi 5 pangkat 3, maka 2 pangkat 2. Y-nya supaya pangkat 15 ya berarti ya. Kalau kelipatan 5 ya. Berarti Y pangkat 3 ya. Supaya 12 tambah 3 jadi 15. Atasnya juga kita kalikan yang sama. 2 pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Ya. Bukan dikalikan X pangkat 14 ya. X pangkat 4 ya. Hati-hati. Maka kita di sini punya akar 5 dari 2 pangkat 2 dikali X dikali Y pangkat 3. Dibagi kita punya 2 pangkat 5 dikali Y pangkat 15. Nah, maka yang atas kalau kita perhatikan tidak ada yang bisa keluar dari akar pangkat 5 ini. Karena nggak ada yang kelipatan 5. 1/2 pangkat 5 keluar dari akar pangkat 5 jadi 2 pangkat 1. Y-nya tinggal dibagi nih. 15 dibagi dengan 5. Y pangkat 3. Akar 2 pangkat 2 X Y pangkat 3. Nah, kita gampang ya. Untuk pangkatnya yang bukan 2, pangkat akar yang bukan 2, ternyata intinya tinggal kita bikin kelipatannya ya. Atau menjadi bilangannya ya. Kalau pangkat 5 jadi 5 atau kelipatan 5. Nah, di sini kakak mau mengajarkan bentuk yang agak unik.
Kenapa? Karena bentuk ini sebenarnya nanti banyak kepake di SMA. Cuma beberapa sekolah unggulan biasanya mengajarkan bentuk ini. Bentuk ini memanfaatkan perkalian aljabar istimewa rumus yang ini ya. Jadi kalau kakak punya A ditambah B dikalikan A dikurang B, ini sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi kalau misalkan dia akar, ya, akar dikuadratin, akarnya jadi hilang. Jadi di bagian bawah hilang akarnya. Ciri-cirinya apa? Biasanya dia ada 2. Kalau lebih dari 2 bisa sebetulnya, tapi itu sudah level advance lagi, lebih jauh lebih susah lagi. Dan pangkatnya biasanya pangkat dari akarnya pangkat 2, akar pangkat 2. Bisa akar pangkat 3, tapi nanti menggunakan rumus yang berbeda. Kalau akar pangkat 3 nanti pakai rumus yang berbeda. Nanti yang ini, kalau teman-teman lupa, nanti kakak kasih linknya di sebelah kanan atas. Boleh dilihat videonya untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, jadi perkaliannya seperti apa? Ya, bentuknya biasanya ada plus, ada min. Di sini ada 2 dikurang akar 3. Artinya kita punya bagian yang sebelah sini. 2 dikurang akar 3. Artinya supaya muncul kuadratnya, kita kalikannya dengan yang ini. A tambah B. Artinya kita kalikan dengan 2 ditambah akar 3. 2 ditambah akar 3. Gitu ya. Sehingga bagian atas menjadi 2 ditambah akar 3. Bagian bawah, kita bisa menerapkan rumus ini. 2 kuadrat dikurang akar 3 dikuadrat. Maka ini menjadi 2 ditambah akar 3 dibagi 2 kuadrat berapa ya? 4 ya? 4 dikurang akar 3 dikuadratkan, akarnya ya jadi hilang 3. Oh, ternyata jadinya 2 ditambah akar 3 gitu. Ini adalah bentuk rasionalnya. Nah, kita coba lagi yang nomor 10. Kakak kasih warna yang berbeda. Di sini kita punyanya akar 2 tambah akar 5. Ya, kita punyanya yang ini nih. Artinya kita kalikannya dengan yang ini gitu ya. Jadi kalau punyanya yang plus kalikannya dengan yang min, kalau punya min kalikan dengan plus. Maka kita kalikan dengan akar 2 min akar 5, akar 2 min akar 5. Gitu ya. Nah, ini berarti yang bagian atas, hati-hati, ini kakak akan tulisnya begini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sifat distributif. 5 ini harus dikalikan dengan ini, harus dikalikan dengan ini, gitu ya. Dibagi. Nah, ini langsung boleh pakai rumus, jadi A kuadrat kurang B kuadrat, akar 2 kuadrat, dikurang akar 5 kuadrat, gitu ya. Maka ini kalikan ke dalam, atau biarin saja, begini, 5, akar 2 min akar 5, dibagi, akar 2 dikuadratkan 2, dikurang, akar 5 dikuadratkan 5. Oh, ternyata ini hasilnya min 3 ya. Minus 5/3 dikalikan akar 2 dikurang akar 5. Minus 5/3 dari mana, Kak? Dari 5 dibagi minus 3. Ya, ini kan hasilnya minus 3. Jadi, apa sih akar senama? Akar senama itu adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama. Pangkatnya aja ya. Beberapa contoh dari akar senama, misalnya akar 3, akar 5. Ya, atau akar 7. Ini semua sama-sama akar pangkat 2. Ya, jadi ini disebut akar senama. Atau akar pangkat 3 dari 3, akar pangkat 3 dari 4. Dia juga senama dengan akar pangkat 3 dari 7. Ya. Atau akar pangkat 4 dari 3, akar pangkat 4 dari 7, juga akar pangkat 4 dari 8. Misalnya seperti itu. Nah, kalau akar sejenis, ini sedikit berbeda ya. Dia memiliki pangkat akar yang sama, dan bilangannya juga sama. Ya, jadi bilangan di bawah akarnya juga sama. Bilangan di depannya boleh berbeda. Contoh, kakak punya akar 3 dan 2 akar 3. Yang penting ini nih, akarnya
dan bagian dalamnya. Ini ibarat sama seperti aljabar kakak punya A dan kakak punya 2A. Atau kakak punya jeruk dan kakak punya 2 jeruk. Ya. Ini sama-sama jeruk. Gitu. Contoh lagi yang ini. Ya, yang kita lihat cuma akarnya saja. Akarnya sama pangkatnya dan isinya. Ini ibarat kita punya 3x dan kita punya 2x. Ya, seperti pada aljabar. Atau contohnya lagi yang ini. Nah, kenapa ini penting? Karena ternyata penjumlahan dan pengurangan akar hanya bisa dilakukan pada akar-akar yang sejenis. Jadi harus sama persis pangkat dari akarnya juga bilangan di dalam akarnya. Nah, ini contohnya ya. Kakak punya akar 3 ditambah 3 akar 3. Ini bisa dijumlahkan. Sehingga hasilnya menjadi 4 akar 3. Tapi kalau kakak punya akar 3 ditambah akar pangkat 3 dari 3, ini tidak bisa kakak jumlahkan. Ya. Hasilnya tidak ada. Hasilnya tetap dalam bentuk seperti ini. Walaupun bilangan di dalamnya sama, tetapi pangkat dari akarnya beda. Jadi tidak boleh ya, hati-hati. Contoh, misalnya seperti ini. Ini semua sudah sama. Akarnya akar 2. Maka kita tinggal jumlahkan seperti biasa. 4 ditambah 5, 9. 9 dikurang 6, 3. Maka 3 akar 2. Gampang kan? Nah, ini contohnya seperti ini. Wah, ini sekarang ada 2 nih. Ada yang akar pangkat 3 dari 3, akar pangkat 3 dari 3. Maka dia bisanya dikurangkan atau dijumlahkan dengan ini ya. Sehingga hasilnya adalah 9 dikurang 5 itu 4. Akar pangkat 3 dari 3. Kemudian kita punya akar 5. Nah, ini tersendiri. Tidak bisa kita jumlahkan dengan yang ini. Ya, karena beda. Pangkatnya beda, isinya beda. Ini sama ini. 3 ditambah 2, hasil 5. Tambah 5 akar 2. Hasil akhirnya ya seperti ini. Tidak bisa kita apa-apain. Ini kalaupun pangkatnya sama ya. Misalnya 9 akar 5 ditambah 2. Ini akar 5 ya. Tambah 2 akar 3. Nah, ini juga tidak bisa dijumlahkan. Walaupun pangkatnya sama. Tapi isinya beda. Jadi kalau penjumlahan atau pengurangan harus sama persis. Baik pangkat maupun bilangannya. Nah, terus gimana nih Kak soal yang ini? Soal ini angkanya nggak sama persis. Nah, kalau ketemu soal ini, maka artinya kita harus sederhanakan dulu akarnya. Jangan-jangan hasil akhirnya, hasil sederhananya sama. Sederhananya gimana Kak? Ingat ya, kakak sudah ajarkan di video sebelumnya. Nanti cek di sini nih ya. Akar 18. Kita bikin dulu jadi perkalian faktor prima. Akar 18 itu berapa ya? 18 itu di sini deh. 18 itu 2 dikali 9, 3 dikali 3. Maka kalau yang akar 18, kakak punya akar dari 2 dikali 3 pangkat 2. Yang bisa keluar 3 pangkat 2-nya ya. Jadi 3 akar 2. Oh, kakak punya 3 akar 2 ditambah 50. Nah, 50 kita kerjakan nih. 50 itu 5 kali 10. 10 itu 2 kali 5. Oh, ternyata yang 50 ini adalah akar dari 2 dikali 5 kuadrat. Yang bisa keluar ini ya. Maka kita punya 5 akar 2. Ditambah 5 akar 2. Sekarang yang 72. 72 itu adalah 8 dikali 9 ya. Ini 8 itu 2 pangkat 3, 9 itu 2 pangkat 2. Boleh nih kalau kalian sudah cepat, biasanya bisa seperti ini. Tapi kalau masih bingung, boleh ya 8-nya bagi 2 dulu, 9-nya bagi 3. Ini 3 pangkat 2. Sehingga akar 72 itu ternyata adalah akar 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2-nya bisa keluar dengan mudah, karena dia pas banget. Angkanya sama dengan si akar 3. 2 pangkat 3 ini pangkatnya 3, kita bagi dengan 2, hasilnya 1, sisa 1.
hasil 1 keluar, sisa 1 di sini. Ternyata kita punya 6 akar 2. Maka dikurang dengan 6 akar 2. Wah, artinya kita di sini punya 3 akar 2 ditambah 5 akar 2, 8 akar 2, 8 dikurang 6. Oh, ternyata hasil akhirnya adalah 2 akar 2. Jadi mudah ya, yang penting kita bisa menyederhanakan mereka terlebih dahulu. Nah, kita sekarang coba yang ini, lebih panjang. Yang ini dulu ya, 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. Akar dari 3 pangkat 3, maka ini adalah 3 akar 3. Pangkat 3 dibagi dengan pangkat 2, hasilnya 1, sisa 1 masih di dalam. 50 tadi kita sudah punya. 50 itu tadi adalah 5 akar 2. Oke. 32. 32 itu 4 dikali 8, 2 dikali 2, 2 dikali 4, 2 dikali 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini adalah akar dari 2 pangkat 5. Pangkat 5 dibagi dengan pangkat 2, ya, hasilnya 2 taruh di luar, sisanya 1 taruh di dalam. Dikurang 12. 12 ini adalah akar dari 4 kali 3 ya. Terkadang kalau kita terpikir seperti ini juga boleh loh, tidak harus pakai pohon faktor ya. 4-nya bisa keluar 2 akar 3. Artinya ini bisa kita tulis menjadi 3 akar 3 dikurang 5 akar 2 ditambah 4 ya. 2 pangkat 2 itu 4. 4 akar 2 dikurang 2 akar 3. Maka yang akar 3 dengan yang akar 3, 3 dikurangkan 2, maka hasilnya 1. 1 tidak usah ditulis, langsung akar 3. Yang ini dengan yang ini, minus 5 ditambah 4, minus 1, tidak usah tulis, akar 2. Maka hasilnya adalah akar 3 minus akar 2. Gampang ya? Nah, sekarang kakak kasih ini. Lebih susah lagi ya. Ada pecahan kak. Gimana dong nih? Artinya harus dirasionalkan terlebih dahulu. Ya. Kalau kita lihat, ini tidak berubah. Ini sudah oke, karena di akar 5. Akar 5 itu adalah bilangan prima, sudah clear. Ini juga sudah oke, karena dia akar 5 juga. Oke. Maka yang problem adalah yang akar 20. Ini menjadi akar 4 dikali 5 ya. 4-nya bisa keluar dari akar. Menjadi 2 akar 5. Beres. Tinggal yang ini. 10 per akar 5. Jadi ini adalah 10 per akar 5. Harus kita kalikan akar 5 per akar 5. Namanya kita rasionalkan. Kakak sudah ajarkan di salah satu video kakak juga ya. Nanti di sebelah kanan atas boleh diklik. Ini menjadi 10 akar 5 dibagi 5. Atau 2 akar 5. Nah, sehingga ini bisa kita tulis kembali menjadi 2 akar 5. Akar 5 dulu ya. Yang ini akar 5. Ditambah 2 akar 5. Dikurang 2 akar 5. Dikurang 10 akar 5. 1 ditambah 2 dikurang, atau ini dikurangin habis nih ya. 1 dikurang 10. Berarti hasil akhirnya adalah minus 9 akar 5. Oh, gampang ya. Jadi yang penting kalau ketemu begini jangan khawatir dulu. Disederhanakan, dirasionalkan. Jangan-jangan bisa dikerjakan gitu ya. Jangan kamu skip, atau kalau esai bu tidak bisa dikerjakan bu, akarnya beda. Nah, jangan begitu, oke? Kita coba lagi untuk yang ini. Wah, ini acak adut nih. Acak adut ya, karena beda-beda semua nih. Harus kita beresan dulu. 75 itu adalah 3 dikali 25. 5 sama 5. Maka kita di sini punya akar 2 dikali 5 kuadrat. 5 akar 2. Ya, beres nih si 75.
Yang ini, ya ini ngomong-ngomong kakak ngerjakannya masing-masing kakak beresin dulu. Kakak tulis ulang, baru kita bisa kerjakannya. Ini berarti perlu dirasionalkan. Berarti ini 6 akar 3/2. Berarti dikali 2/2. Supaya 2-nya bisa keluar dari akar. 6 akar 6/4. 4-nya boleh keluar. 6/2 akar 6. Atau 3 akar 6. Oke ya. Oke, sekarang si 48. Si 48 itu artinya 6 dikali 8. 2 dikali 3. 2 kali 4. 2 kali 2. Maka ini adalah 2/4 dikali 3. Ada akarnya ya. Maka ini hasilnya, ini boleh keluar. Jadi 2/2 akar 3. Oke. Sekarang tinggal sini nih. 2 akar 2/3. Berarti dikalikan dengan 3/3. Sehingga kita punya 2 akar 6/9. 9-nya boleh keluar. Jadi 2/3 akar 6. Sehingga kalau ditulis ulang, kita sekarang punya 5 akar 2 ditambah 3 akar 6 dikurang 4. 2/2 ya. 4 akar 3 dikurang 2/3 akar 6. Jadi ini masing-masing sudah disederhanakan menjadi seperti ini. Maka yang bisa dikerjakan hanya ini aja nih, ya. Kenapa? Karena ini sudah berdiri sendiri. Ini kita punya 5 akar 2 dikurang 4 akar 3, gitu ya. 3 dikurang 2/3 berarti ditambah 21/3 akar 6. Ini jawaban akhirnya. Jadi ini tidak bisa dijumlahkan karena mereka akarnya tidak sejenis ya. Kira-kira seperti itu untuk penjumlahan dan pengurangan.